Hari-hari, Pak. Betul ya. Jadi simple present atau present simple itu digunakan untuk kejadian yang terjadi ya atau berlangsung dalam kehidupan sehari-hari atau lebih ke rutinitas atau mungkin lebih ke fakta itu penggunaan dari simple present. Oke, coba kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada contoh kalimat ya, si Alex, he's a bus driver, he is now in bed. He is not driving. Jadi bedakan ya antara simple present sama present continuous. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang present continuous. Tapi intinya simple present itu untuk kehidupan atau kejadian yang sehari-hari ya. Misalkan he drives a bus. Dia mengendarai bus gitu ya. Atau dia super bus. Nah itu namanya simple present. Atau bisa juga lebih ke fakta ya. Misalkan he is a bus driver. Atau I am a teacher. Jadi simple present itu biasanya umumnya ya digunakan untuk dua konteks, yaitu tentang rutinitas yang kita lakukan sehari-hari atau lebih ke fakta ya. Misalkan I am a teacher. Kayak itu namanya simple present ya. Tapi hati-hati ya, biasanya kalau simple present atau present simple itu biasanya kata kerjanya itu ada dua jenis ya. Ada yang pakai drive saja, ada yang pakai S. Oke, ada yang work, ada yang pakai S. Nah, jadi kapan kita pakai S, kapan kita tidak pakai S itu tergantung subjeknya ya. Jadi kalau subjeknya Ayu Dewi, nah itu tidak usah ditambahkan S ya. Jadi I drive, we drive, you drive, they drive gitu ya. Sementara kalau dia subjeknya he, she, atau it itu dia ditambahkan S ya atau ES. Nah, ada yang tahu kapan kita tambahkan ES? Ini kan ada S, ada ES ya. Ada yang tahu kira-kira kapan kita tambahkan ES ini kenapa ini pakai ES sementara drive atau work itu dia cuma ditambahkan S saja. Ada yang tahu kapan kita tambahkan ES atau untuk kata kerja yang seperti apa kok kita perlu tambahkan ES. Jadi ada beberapa rules biasanya ya atau pengecualian. Anyone sebelum saya jelaskan ya kapan tambah ES ini tambahan sedikit. Jadi biasanya kalau ES itu ditambahkan ketika kalian dapat kata kerja yang akhirannya X, SH, atau CH ya. Ada yang tahu apa contohnya verb atau kata kerja yang berakhiran huruf X, SH, atau CH? Ini kan atau do ya, ini kan lebih ini sih lebih kasuistik kalau do ya, do jadi das. Nggak mungkin kita bilang dos gitu ya. Jadi misalkan X ya, misalkan kata fix. Fix itu kan di akhirannya X ya, jadi kita bisa bilang fixes. Atau SH, ada yang bisa menyebutkan contoh kata kerja yang berakhiran SH? Misalkan kita bilang wash, mencuci. Ini kan akhirannya SH ya. Jadi nggak mungkin kita tambahkan S saja, wash. Ya. Jadi harus kita tambahkan washes. Atau CH. Apa contohnya kata kerja berakhiran CH? Ada yang tahu? Watch, Iya, sir. watch, menonton. Itu kan dia berakhiran CH ya. Maka kita juga tambahkan S ya, watches. Oke. Jadi seperti itu aturannya ya. Kapan kita tambahkan S, kapan kita tambahkan S. Tapi rata-rata biasanya S saja ya, kecuali yang ini. Oke. Paham ya teman-teman untuk materi yang pertama yaitu tentang kalimat positif dan fungsi dari simple present. Jadi intinya simple present itu digunakan untuk rutinitas atau untuk sebuah fakta gitu ya. Dan perhatikan rumusnya kapan kita tambahkan S, kapan tidak usah tambahkan S, atau kapan tambahkan S, kapan juga tambahkan ES. Jadi ini sebenarnya nggak padat, nggak banyak materinya. Nanti kita lebih banyak ke latihan. Dan seperti biasa nanti saya akan kasihkan tugas atau assignment untuk di luar kelas ya. Terus biasanya tadi ya seperti saya singgung sebelumnya kalau simple present itu biasanya digunakan untuk talk about things in general ya. Jadi untuk general truth atau fakta. Oke, atau sesuatu yang terjadi all the time ya atau repeatedly secara sepanjang waktu atau secara berulang-ulang atau something true in general atau berupa fakta tadi saya sampaikan ya. Misalkan apa contohnya? Misalkan nurses look after patient in hospital. Perawat, apa artinya look after? Nah, hati-hati dalam bahasa Inggris biasa namanya phrasal verb ya. Jadi dia phrasal verb itu adalah pergabungan dari verb dengan preposisi yang mengubah makna. Jadi ini look tidak ada hubungannya dengan melihat ya. Ada yang tahu apa artinya dari kata look after? Yang ada hubungannya sama pasien sama di rumah sakit. Perawat, biasanya apa yang dilakukan oleh perawat? Itu artinya merawat ya. Sama dengan take care.
pasien di rumah sakit. Nah, ini namanya phrasal verb ya. Nah, dan ini namanya contoh dari simple present. Atau misalkan, I usually go away at weekends. Oke. Jadi ingat kalau dia Ayu Dewi itu nggak usah tambahkan S atau S ya. Nah, tadi juga kalau ada akhirannya O ya, kayak go tadi kan, do. Nah, jadi at the weekend. Kecuali dia diganti dengan he, she, it, baru ditambahkan S jadi goes. Atau fakta ya, misalkan the earth goes round the sun. Bumi itu mengelilingi matahari. Itu kan berupa fakta. Dan kalau kalian perhatikan di sini earth itu kan dia singular atau plural, tunggal atau jamak ini earth. Nah, kalau kalian perhatikan earth itu kan dia singular ya, tidak ada huruf S di belakangnya atau S, makanya di sini kata kerjanya juga harus singular tunggal ya, ditambahkan ES. Atau cafe, cafe itu kan singular atau tunggal ya. Makanya di sini kata kerjanya itu ditambahkan S, jadinya opens. Oke, jadi semua subjek atau benda yang tunggal itu jangan lupa tambahkan S atau ES di belakang kata kata kerjanya. Jadi beda ya sama kata benda. Kalau kata benda yang jamak atau plural kayak nurses itu dia pakai S. Kata kerjanya nggak usah pakai S. Karena biasanya banyak bingung ya. Kalau saya mengajar di TOEFL biasanya banyak yang nggak bisa bedakan yang mana yang tunggal, yang mana yang jamak. Oke, antara kata kerja sama kata benda. Jadi kalau subjeknya tadi ya, Ayu Dewi itu nggak usah tambahkan S ya. I work, they teach. Tapi kalau subjeknya he, she, it atau satu orang ya, misalkan my sister, itu baru kita tambahkan S atau ES. Tadi kan ES itu kalau di akhirannya CH ya, salah satunya. Oke, atau you, we, they tadi ya. You go, I have. Sementara he, she, it itu dia pakai goes. Atau ini juga beda ya. Jadi tidak ada kata haves dalam bahasa Inggris. Tidak ada kata haves dalam bahasa Inggris ya. Yang ada itu kata has saja. He has. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan tentang perbedaan ya. Kapan kita pakai S, kapan kita pakai ES ya. Intinya kalau dia Ayu Dewi, dia pakai nggak usah pakai S, ES. Sementara kalau dia he, she, it, nah itu baru atau nama orang, atau satu benda, nah itu baru kita tambahkan S atau ES. Oke, any question? Sampai sini ada yang bertanyakan tentang penggunaan ya. Ini lebih ke contoh spesifik atau penggunaan dari simple present. Jadinya pertama untuk fakta, rutinitas. Oke, itu biasanya secara umum ya tentang penggunaan simple present. Terus bagaimana kalau kita mau buat kalimat yang negatif atau kalimat yang pertanyaan ya. Nah, jadi ada kalau kita mau buat kalimat negatif atau pertanyaan itu kita coba ke negatif dulu ya. Ini bukunya dia agak terbalik ya, dia pakai pertanyaan dulu. Jadi kalau kita pakai negatif itu dia ada dua cara, yaitu kita pakai don't atau kita pakai doesn't ya. Nah, kapan kita pakai don't? Yaitu ketika dia subjeknya Ayu Dewi tadi ya. Ayu Dewi itu kita pakai don't. Terus kapan kita pakai doesn't? Itu kita ketika dia subjeknya he, she, atau it. Oke, Ayu Dewi pakai don't, he, she, it itu pakai doesn't. Dan perhatikan ketika dia he, she, it ya, meskipun dia he, she, it, ketika dia sudah dalam kalimat negatif, itu kita tidak perlu lagi menambahkan huruf S atau S di belakangnya ya. Jadi jangan kita bilang she doesn't work atau he doesn't drives atau he doesn't does. Jadi tidak boleh. Jadi ketika dia kalimatnya negatif itu sudah kembali ke bentuk pertama. Begitupun juga dengan pertanyaan ya. Cuman bedanya kalau pertanyaan itu kita nggak pakai don't atau doesn't ya, melainkan kita pakai do atau does. Dan sama tadi, kalau dia subjeknya Ayu Dewi itu dia pakai do. Dan kalau dia he, she, it itu dia pakai does. Dan sama di negatif, ketika dia pakai does, semua bentuk kata kerjanya itu kembali ke bentuk pertama ya. Jadi tidak ada lagi istilah atau penambahan S atau ES di belakang. Dia langsung atau kembali ke bentuk murni, bentuk awal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya dia di bawah ya. Misalkan I come from Canada. Oke, jadi sini nggak usah tambahkan S karena dia di sini Ayu Dewi ya. Where do you come from? Nah, ingat kalau kalimat pertanyaan itu dia harus diawali antara do atau does ya. Berhubung karena tadi subjeknya di sini you, makanya kita pakai do. Dan come from ya, jadi bentuk pertama. I don't go away very often. Nah, di sini lagi-lagi karena subjeknya ini I, makanya kita pakai don't ya, bukan pakai doesn't dan pakai bentuk kata kerja pertama. Saya tidak sering keluar, pergi-pergi. Nah, beda halnya di sini ketika dia subjeknya itu this word. This word ini dia singular plural.
Tunggal atau jamak ini this word? Ketika ada kata benda, tidak ada huruf S-nya di belakang. Is this singular or plural? Ada yang tahu ini kata bendanya tunggal atau jamak? Jangan sampai kalian tidak bisa membedakan ya tunggal atau jamak. Ini word ini tunggal atau jamak? Tunggal, Ya, sir. dia ini tunggal ya karena tidak ada huruf S-nya. Oke, kecuali bilang words, itu jamak namanya ya. Berhubung karena word ini tunggal, maka dia di sini pakai does ya. What does this word? Nah, hati-hati kalau pertanyaan meskipun dia tunggal, kita tidak perlu lagi menambahkan S. Kenapa? Karena sudah ada does di sini. Oke, jadi bukan what means this word ya. Ingat kalau kata tanya itu harus ada to do-nya ya. Baik itu do maupun does. Atau bentuk negatif ya. Rice, oke, ingat rice ini termasuk uncountable ya. Sudah kita pelajari kata benda itu ada dua, ada countable, ada uncountable, dan ini rice ini nasi termasuk yang uncountable. Yang mana semua benda yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung itu dia selalu dianggap tunggal atau jamak. Rice. Jadi semua benda yang tidak bisa dihitung itu tunggal atau jamak. Jamak, sir. Nah, jadi Jamak. semua yang uncountable itu selalu dianggap tunggal, singular. Kita tidak pernah bilang rices kan? Karena dia tidak bisa dihitung. Jadi rice tidak ada kata apa riches dalam bahasa Inggris kan? Karena dia uncountable dan semua benda uncountable itu selalu dianggap singular. Makanya dia di sini masih pakai das. Kan kalau jamak itu pakai don't. Nah, seperti itu. Dan perhatikan ketika dia negatif atau pertanyaan itu dia tidak usah ditambahkan s atau s belakangnya. Kenapa? Karena sudah ada kata doesn't atau don't. Oke, terus hati-hati dengan kata do ya, karena do ini memang agak tricky. Kenapa? Karena do itu juga bisa berfungsi sebagai kata kerja ya. Nah, jadi bisa kata kerja bantu, bisa kata kerja inti. Nah, di kalimat negatif atau kalimat pertanyaan yang tadi kita bahas itu dia sebagai ceritanya sebagai auxiliary verb. Auxiliary verb artinya kata kerja bantu ya. Oke, baik itu negatif maupun pertanyaan ya. Ini juga namanya auxiliary verb. Tapi ingat, kata do itu juga bisa berfungsi sebagai namanya ordinary verb atau kata kerja inti yang artinya melakukan ya. Misalkan what do you do? Ini kan ada dua kata do ya. Tapi ada yang auxiliary, kata kerja bantu saja, ada yang ordinary kata kerja inti artinya apa yang kamu lakukan atau apa pekerjaan kamu. Misalkan I work in a shop. Saya kerja di toko. Atau contoh yang lain, he's always so lazy. He doesn't do anything to help. Jadi sama. Doesn't ini dia merupakan auxiliary, kata kerja bantu. Adapun do ini dia namanya ordinary ya. Kenapa? Karena dia merupakan kata kerja itu artinya melakukan ya. Dia tidak melakukan apapun untuk membantu atau menolong. Oke. Jadi bedakan antara kata kerja bantu sama kata kerja inti. Terus yang kedua, bedakan ya antara kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Kapan pakai do, kapan pakai das ya. Jadi ingat do itu digunakan kalau Ayu Dewi, das itu digunakan untuk he, she, it. Kalau negatif tinggal ditambahkan not ya atau bisa disingkat jadi don't atau doesn't. Oke, any question for the material ya? Silakan kalau ada yang bertanyakan dulu tentang cara pembentukan ya atau membentuk baik itu kalimat negatif maupun kalimat pertanyaan di simple present atau present simple. Biasa ada dua istilahnya ya. Perbedaan istilah saja ya antara British sama American. All good ya. Jadi sebentar kita ada latihan atau exercise, tapi kita harus paham dulu ya tentang konsep atau aturan tentang simple present. Oke, sedikit lagi tambahan sebelum kita masuk ke latihan. Jadi biasanya simple present juga itu digunakan untuk mengungkapkan seberapa sering ya, karena kan ini berkaitan sama rutinitas ya. Otomatis kita biasanya mengungkapkan seberapa sering kita melakukannya. Misalkan I get up every morning. Ini namanya adverb ya, adverb frequency. Adverb frequency seberapa sering ya. How often do you go to the dentist? Ini kan often ini kan termasuk adverb juga ya. Seberapa sering kamu ke dentist? Apa artinya dentist? Ada yang tahu arti dari kata dentist? Seberapa sering kamu ke Dokter gigi. ya dokter gigi ya, betul. Oke, kalau dokter hewan apa bahasa Inggrisnya? Jadi biasanya dokter beda-beda namanya ya. Kalau dokter hewan itu namanya veterinarian. Terus contohnya Julie doesn't drink very often. Lagi-lagi di sini perhatikan ada kata very often ya. Ini merupakan adverb. Jadi dia tidak sering minum teh.
Atau terakhir, Robert usually goes away. Nah, hati-hati ya. Jadi ingat kalau subjeknya he, she, it atau satu orang, nama orang itu biasanya tambahkan es ya. 2 or 3 times a year ya, 2 atau 3 kali setahun. Itu adalah penggunaan simple present ya. Jadi ada namanya adverb of frequency, namanya sometimes, often ya. Biasanya kalau di kelas ini kita biasa ada activity ya, cuman ini karena online jadi agak terbatas pergerakannya. Tapi semoga tidak menghalangi ya untuk teman-teman untuk memahami betul tentang simple present ini. Karena ini yang paling mudah sebenarnya ya, simple present, dan paling sering digunakan. Okay, any question about simple present? Oh ya, terakhir ya sebelum kita masuk ke latihan, biasanya ada beberapa kata kerja ya yang simple present yang sering digunakan dalam present ya dan tidak bisa digunakan dalam continuous. Nanti kita bahas tentang contohnya continuous. Misalkan kata promise atau suggest itu kita nggak bisa bilang I am promising atau I am suggesting. Oke. Misalkan I promise I won't be late. Jadi kita tidak bilang I am promising ya, saya sedang berjanji, tidak. Jadi ada memang beberapa kata kerja yang tidak bisa dalam bentuk verb ing ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Atau what do you suggest? Apa yang kamu suggest atau sarankan? I suggest you bla bla bla. Oke, jadi ingat kalau suggest juga itu tidak bisa kita tambahkan ing. Oke, ada beberapa di sini, ada kata apologize, ada kata advice, ada kata insist, ada kata agree atau refuse. Itu merupakan kata-kata kerja yang tidak bisa kita tambahkan ing ya. Tidak bisa kita bilang I am apologizing, I am advising, I am insisting. Ada yang tahu apa arti dari kata insist? Ini agak jarang ya. Insist. Oke, I insist on going, I insist on joining the class. Jadi insist itu artinya bersikeras gitu ya. Agree, setuju, refuse, menolak. Oke, jadi ini ada beberapa kata kerja yang sering kita gunakan dalam bentuk simple present dan kita tidak gunakan dalam bentuk simple past atau present continuous. Oke, ini question? Jadi saya rasa untuk penjelasannya ini cukup ya. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, jadi nanti akan ada kuis juga ya. Jadi usahakan teman-teman pahami apa saja materinya supaya nanti pada saat kuis nanti bisa dikerjakan dengan maksimal. Nah, coba kita di sini lihat ada beberapa ya. Ada 7 kalimat. Langsung saja ya biar tidak lama. What I want you to do is to fill in the blanks ya. Nah, di sini nomor 1 sudah ada contoh ya. Tanya speaks German very well ya. Karena di sini kan bahas tentang bahasa Jerman ya, bahasa. Otomatis kita pakai speaks. Oke, tapi perhatikan ya, sebentar perhatikan subjeknya apakah ditambahkan S atau tidak. Kenapa di sini tambahkan S? Karena kan subjeknya tanya ya, satu orang. Nah, coba kalian perhatikan soal yang nomor 2 di sini. Kira-kira yang nomor 2 di sini dia yang mana kata kerjanya yang tepat? Go. Oke, go. Tapi oke, sudah betul pakai kata go. Terus perhatikan di sini subjeknya Ben and Jack. Kira-kira Ben and Jack itu pakai go atau goes? Goes. Oke, perhatikan kalau ini Ben and Jack singular plural, tunggal atau jamak? Iya, jamak ya, plural. Berarti kalau jamak pakai go atau goes? Go. Ya, Go. kita pakai go ya. Nah, ini tadi saya bilang ya, yang sampai ada yang bingung membedakan antara tunggal sama jamak ya. Kalau jamak itu lebih dari satu, kalau benda biasanya pakai S atau 2 orang gitu ya. Kalau kata kerja nggak pakai S. Go to the same school ya, sudah betul ya. Kira-kira how about number 3? Kira-kira yang nomor 3 di sini yang mana kata kerja yang tepat? Kalau kita lihat konteks ya. Bad driving, bla bla bla, many accidents. Causes. Betul. Jadi apa artinya cause? Penyebab. Ya, bisa kalau noun itu artinya penyebab ya, kalau verb itu menyebabkan. Oke, tapi di sini kira-kira pakai S atau tidak? Kalau subjeknya bad driving. Nah, ini kan dia singular ya, tunggal. Kalau tunggal itu kita tambahkan S, betul ya, singular, bad driving. Ini kan satu saja ya, berkendara dengan buruk. Ini namanya gerund sebenarnya ya. Makanya kita juga pakai yang tunggal yaitu causes. Ini singular namanya ya. Many accident, menyebabkan banyak kecelakaan. How about number 4? Museum. Museum kira-kira di sini yang mana kata kerja yang tepat? Close. Close. Oke, ya kita pakai close. Tapi ingat perhatikan museumnya ini singular, plural? Singular. Singular ya, tidak ada S-nya. Berarti kita pakai S atau tidak di kata kerjanya? Tidak pakai. Banyak yang masih bingung ya. Jadi kita pakai S. Kenapa? Karena ini singular. Closes.
sama-sama singular ya. Jadi bedakan. Kecuali dia bilang museums, nah pakai S, plural, baru kita bilang close, plural juga kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi terbalik dia aturannya ya. Jadi kalau kata benda yang plural pakai S, kata kerja yang singular pakai S. Jangan sampai terbalik antara tunggal jamak, antara kata kerja sama kata benda. Terus nomor 5, my parents titik-titik bla 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 in a very small flat. Kira-kira di sini yang Live. ya live. Terus perhatikan parents Live. ini singular plural. 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 Berarti live atau lives? Pakai S atau tidak Plural. pakai? Oke. Ya, live saja ya. Tidak pakai. Jadi jangan sampai bingung ya, supaya nanti kalau kita belajar TOEFL tidak bingung-bingung lagi membedakan tunggal jamak. Terus berikutnya number 6, the Olympic Games. Kira-kira yang mana kata kerjanya di sini? Titik bla 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 place every 4 years. Only text. Di sini ada kata take ya. Oh, text. Olympic Games ini singular plural? Singular. Plural, text. Plural. Karena Ini ada S-nya ya. Plural. Jadi karena ada S-nya berarti dia plural ya. Plural. Berarti kita take atau Take text? aja. Ya, take saja ya. Take. Karena dia sama-sama plural. Take place every 4 years ya. Olimpiade. Terus terakhir Panama Canal. Oke. Ini singular plural? Connect. Ya, ini baru. Singular. Berarti pakai S atau tidak? Singular. Connect atau connect? Pakai Ya, S. connect ya. S. Oke, jadi betul ya. Jadi sekarang sudah paham ya beda antara tunggal dan jamak. Jadi kalau tidak ada S-nya kata benda itu tunggal. Kalau ada S-nya kata kerja itu jamak, tunggal kata kerja. Oke, jadi Panama Canal itu menghubungkan Atlantik sama Pacific Ocean. Oke, any question about ini baru latihan yang tentang kalimat positif ya. Nah, setidaknya kalian paham dulu membedakan ya antara tunggal dan jamaknya. Oke, baik itu kata kerja maupun kata benda di simple present. Oke, all good ya, aman untuk kalimat positif. Jadi ini sebenarnya merefresh saja ya apa yang sudah kalian pelajari di SMP atau di SMA. Kalau ada pertanyaan silakan sambil kita lanjut sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya, latihan yang kedua. Oke. Oke, coba kita lihat latihan yang kedua. Jadi ini latihan kedua kita belajar membuat kalimat positif dan negatif ya, atau bahkan pertanyaan ya, karena ada tanda tanya juga di sini. Nah, di sini nanti kita lihat, coba saya lihat di sini. Ada yang mau saya simpan satu untuk latihan ya. Pertanyaan. Oke, ini ada lengkap. Ini. Oke, kalau ini nanti saya jadikan untuk PR ya. Untuk karena di sini lengkap saya lihat positif negatif pertanyaan. Oke. Jadi nanti kita ini untuk PR untuk dikerjakan di classroom. Kita kerja langsung yang ini ya. Bagaimana cara membuat kalimat negatif ya dan positif. Dari mana kita tentukan negatif positif? Sebentar saya jelaskan bagaimana teknisnya PR-nya. Kita fokus dulu bahas satu cara membuat kalimat negatif dalam simple present. Nah, jadi cara menentukan apakah kita membutuhkan kalimat positif atau negatif itu tergantung konteks ya. Misalkan di Earth, ini kan bumi ya. Makanya titik-titik mengelilingi matahari, otomatis pasti kita pakai kata kerja go ya. Dan berhubung karena Earth ini singular atau plural, tunggal atau jamak ini bumi? Tunggal. Ya, singular ya. Makanya dia juga verbnya juga singular ya, pakai ES. Oke, seperti itu cara kerjanya. Misalkan rice, ini kan rice ini singular plural tadi nasi uncountable. Ya, singular ya. Makanya kita pakai kata doesn't ya. Ingat kalau singular pakai kata doesn't ya. Tidak tumbuh di cold climates. Oke, mungkin makanya di luar negeri kata pakai gandum ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ingat kalau negatif itu dia tetap bentuk pertama, tidak perlu tambah SES karena ada kata doesn't. Nah, coba kita lihat yang nomor 3. The sun titik-titik in the west. Kira-kira pertama cari dulu kata kerjanya. Rice. Ya, yaitu kata rise. Terus rise ini pakai S atau tidak? Kalau subjeknya the sun. Tidak Ya, ini sun ini kan singular plural, tunggal atau jamak sun? Singular. Singular ya, berarti kita pakai S. S ya. The sun rises ya in the east pakai S. Oke, jangan sampai masih bingung ya. Terus yang number 4, bees titik-titik honey. Make. Oke. Terus hati-hati bees ini singular plural pakai S.
Plural. Ya, Plural. plural. Berarti verbnya make atau makes. Pakai S atau tidak kata Make. kerjanya? Tidak pakai S. Tidak pakai ya. Make Tidak honey pakai. ya. Bukan money, honey. Oke. Jadi seperti itu. Jadi terbalik itu kata kerja sama kata benda tunggal jamaknya. Terus vegan nomor 5, vegetarians. Kira-kira yang mana sini? Titik-titik meat. Don't. Eat. Ah, Eat. ini eat. Tapi ingat perhatikan konteksnya ya. Kalau vegetarian itu positif atau negatif? Eat atau don't eat? Don't eat. Oke, don't atau doesn't? Don't. Perhatikan di sini vegetarian sini singular, plural, tunggal atau jamak? Plural. Oke, dia kan di sini plural ya, teman-teman. Oke, saya tandai dulu sini ya. VS itu maksudnya singular, verb itu plural ya, supaya jelas. Berarti kita bilang don't atau doesn't kalau plural. Don't. Ya, Don't. betul ya, don't eat meat ya. Jadi ini sama-sama plural, tidak makan daging. Oke, I can't imagine living without eating meat ya. Tapi ada juga orang seperti ini. Ada vegetarian di sini. Bagaimana itu tanpa makan daging ya? Dulu waktu di Australia saya sempat lihat di kereta ada orang kayak makan buka bekalnya gitu, kotak lunchboxnya itu cuma sayur-sayur saja semua, sayur semua. Wah itu ini dibilang vegan ya, yang cuma makan sayur-sayuran. Terus ada juga dulu tempat kerja saya ada dia tidak makan daging, tapi bukan dia vegan, apa istilahnya ya? Dia kayak orang yang sangat cinta dengan alam gitu ya, cinta dengan alam. Jadi dia tidak mau makan hewan-hewan begitu istilahnya. Tapi bukan vegetarian, saya lupa apa istilahnya. Jadi dia juga tidak makan Vegan. daging. Bukan dia tidak menamakan, dia orang Swedia kalau nggak salah. Dia tidak namakan dirinya vegan. Tapi dia apa istilahnya, tapi alasannya itu karena dia ini ndak kasihan sama hewan-hewan begitu, dia ndak mau makan. Tapi ya sebenarnya masuk jadi vegan itu, cuman dia ada istilah tersendirinya, saya lupa namanya istilahnya. Lalu lupa juga namanya itu orang Swedia itu hari. Anyway, ateis. Ini ateis. Ini dia kira-kira yang mana yang kata kerja yang tepat? Believe. Oke, tapi faktanya positif atau negatif? Don't. Iya. Negatif. Oke, perhatikan Negatif. negatif ya. Tapi kalau negatif itu kalau an ateis ini pakai don't atau doesn't? Doesn't. Ya, ini kan dia singular ya, berarti kita bilang doesn't believe in God ya, karena dia negatif. Terus pakai s atau tidak? Kalau negatif, Tidak. ya ndak usah tambahkan s ya, jangan sampai ada tambahkan s. Jadi meskipun dia singular, tapi karena sudah ada kata doesn't di sini, maka ndak perlu lagi ditambahkan s. Terus number 7, an interpreter bla 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 from one language to another. Translate. Ya, kita say translate atau translates. Translate. Perhatikan interpreter singular plural. Singular. Berarti pakai s atau tidak? Pakai S. Iya, pakai s ya. Supaya sama-sama singular. Translates. Oke, from one language to another. Lumayan juga itu kalau jadi translator ya. Dapat banyak pengalaman. Terus number 8, liars. Ditahu apa artinya liars? Dari kata lie ya. Bohong. Betul, lie itu pembohong. Kata kerja liars itu pembohong ya, kata benda. Dan dia di sini pakai s ya. Are, makanya pakai are. People who. Berarti yang mana kata kerjanya di sini? Tapi ini pembohong. Tell. Positif atau negatif kalau pembohong? Iya, negatif. Terus berhubung karena di sini liars itu singular atau plural liars? Plural. Pakai don't atau doesn't? Iya, berarti don't tell the truth ya, betul. Oke, correct. The last one, the river Amazon. Yang mana di sini? Ya, kita bilang flow. Flow atau flows? Ya, berhubung karena Amazon itu singular, makanya verbnya juga singular ya, supaya sama-sama tunggal ya. Nah ini berguna sekali nanti kalau kita kerja TOEFL ya, bedakan antara singular sama plural. Oke, any question about negatif ya? Sini kita pelajari bagaimana cara membentuk kalimat negatif maupun pertanyaan ya. Oke, terakhir kita coba buat kalimat pertanyaan ya. Ini kan baru positif negatif ya. Nah, di sini latihan terakhir untuk hari ini yaitu kita akan membuat kalimat pertanyaan berdasarkan konteks. Contoh,
You know that Lisa plays tennis. Oke, kamu tahu Lisa itu main tenis. You want to know how often. Jadi kita mau cari tahu atau tanya ya, seberapa sering dia bermain tenis. Nah, jadi kan kalau kita buat pertanyaan, pertama kalau WH question, jangan lupa kata tanyanya dulu ya. When, how, who, how, why, dan lain-lain, where. Terus jangan lupa kalau pertanyaan biasanya diawali, karena ini simple present, dua saja ya, kalau bukan do atau does. Nah, berhubung karena di sini subjeknya you, makanya di sini pakai do ya. Do you play tennis? Nah, seperti itu kalau buat kalimat pertanyaannya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Kalau ada we have question dulu. Terus do atau does. Terus subjek, terus verb 1. Seperti ini rumusnya kalau kita membuat kalimat pertanyaan. Coba kita lihat yang kedua ya. Perhaps Lisa's sister play tennis too. Jadi mungkin saudarinya Lisa itu main tenis juga. You want to know. Nah, kita mau tanya Lisa, apakah saudari kamu bermain tenis juga? Kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya? Does your sister Ah, sister betul. Jadi play berhubung tennis karena too? your sister ini singular, berarti kita pakai do atau does? Ya. Does. Ya, does your sister. Terus ingat kalau ini pertanyaan Play. sudah ada does, pakai play atau plays? Play. Play. Ya, Play. play. Nggak usah ada Play SK ya, karena tennis. sudah ada das ya. Ya. Tenis. Play tenis. Tuh. Tuh. Betul ya. Tuh. Jadi nggak usah pakai S. Oh, I just sure. Jadi nggak usah pakai S di sini karena sudah ada das. Apakah saudari kamu juga main tenis? Terus nomor 3. You know that Lisa goes to cinema a lot. Jadi kamu tahu Lisa sering ke bioskop. You want to know how often. Bagaimana kalau kita bilang, apakah kamu sering ke sinema, ke bioskop? How often you Aha. How often? How often. do you go to the cinema? Bertujuan karena di sini subjeknya you ya. Kalau you pakai do atau does? Do. Ya. Kecuali subjeknya do. Lisa Oh, pakai do. does. Tapi kan ini kita you saja Ya. ya. Do you. Ya. Terus go atau Go. goes? Ya. Go to the Go. To the cinema. Cinema. Betul ya. Jadi seberapa sering kamu ke bioskop ya. Biasa kalau liburan Bioskop. begini banyak orang ke bioskop ya. Kemarin di MP itu ramai sekali ya. Apa film Ya. sekarang yang terkenal di bioskop ya? I don't know. Kayaknya nggak ada yang... Siksa neraka. Siksa neraka, Sir. Malas kalau saya nonton film Indonesia. Maksudnya yang film barat. Tidak ada tidak yang film Marvel atau DC. Aquaman. Oh, ada Aquaman 2 Aquaman. ya? Aquaman. Oh, Iya. yang Aquaman 2 berarti karena kan ada dulu yang pertama. Iya. Oke, kalau begitu bisa nanti lah. Coba kalau ini ya, Aquaman ya nanti saya cari. Itu kayaknya filmnya DC ya, Aquaman ya, bukan Marvel kan? Kalau nggak Iya, salah Sir. ya. Iya, tapi ya, Iya, Sir. tapi sama-sama bagus. Anyway, itu juga salah satu cara ya untuk meningkatkan bahasa Inggris, sering-sering nonton film-film barat supaya sambil latihan listening juga. Next. Number 4, I know that Lisa's brother works ya. Kamu tahu kalau saudaranya Liva itu bekerja. You want to know what he does. Kamu mau tanya apa pekerjaannya. Bagaimana kalau kita mau bilang, apakah saudara kamu, apa pekerjaan saudara kamu ya? Ini kan mau bertanya apa pekerjaannya ya? Apa pekerjaan kamu? Kira-kira how to say in English? What Apa your ya? brother Apa yang does in his ya. job? Apa yang saudara kamu kerjakan? Ini kan subjeknya saudara kamu ya. Ingat kalau saudara kamu itu pakai do atau does? Your brother. Does. Ya jadi what does lakukan atau kerjakan? What does your brother? Do. Ya, do saja. Do itu sama. What does your brother do? Atau kalau ada orang tanya what do you do? Itu artinya apa pekerjaan kamu ya? Atau what does your father do? Oh, artinya itu apa pekerjaan bapak kamu gitu ya. Jadi ini cara untuk menanyakan pertanyaan ya. Biasanya juga ada kayak what's your father misalkan atau what's your brother. Sampai nanti bingung kayak bilang ada yang bertanya begini ya. What's your brother atau your father gitu ya. Your brother. Ini artinya apa pekerjaan saudara kamu ya. Biasa kalau mau lebih jelas what's your brother job. Dan biasanya juga what's your father, what's your brother. Itu artinya apa pekerjaannya. Seperti itu. Oke, jadi betul ya pakai does. Terus kamu tidak yakin apakah Lisa itu bisa bahasa Spanyol. Kita mau tahu apakah kamu bisa bahasa Spanyol atau berbicara bahasa Spanyol. Apa bahasa Inggrisnya? Do you can Do Spanish? you? Ini kita belum bahas tentang can ya. Intinya apakah kamu you speak atau speaks? Ya, speak saja ya. Speak.
Spanish. Spanish ya. Nah, apakah kamu bisa berbahasa Spanyol? Ya, kalau can ya berarti can you ya. Ini kan beda lagi ya materi modal ya tentang ability. Can you speak Spanish? Sebenarnya kurang lebih sama arti penggunaannya ya. Apakah kamu bisa berbahasa Spanyol? Sama saja sih. Cuman karena kita bahas simple present makanya yang kita gunakan do does ya. Sama aja artinya. Can you speak Spanish? Do you speak Spanish? Terakhir, you don't know where Lisa's grandparents live. Di mana orang tua neneknya Lisa tinggal. You want to know. Di Where mana orang Lisa- tua kamu tinggal? Where? Where? Oh, Ini kan subjeknya Lisa's grandparents. Where Apa? you- Your grandparents ya. Your grandparents, ya. Berarti Where pakai do does- atau padas? live. Oke. Does. Tapi grandparentsnya singular atau plural? Do. Ini kan plural ya. Plural. Kakek nenek berarti Iya. do atau das? Do. Iya, Do. pakai do ya. Where do your grandparents? Terus live atau lives? Live. Where do your grandparents live ya, di mana kakek nenek kamu tinggal. Oke. Jadi seperti itu pola untuk pertanyaan ya. Jadi kalau ada WH questionnya kayak nomor 1, nomor 4, nomor 6 itu dia atau nomor 3 itu dia dahulukan dulu WH questionnya. Tapi kalau dia cuma yes no question, jadi ada dua jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Ada namanya WH question. WH question kayak nomor 6 WH question. Dan dia diawali oleh WH ya. WH question. Mana lagi ini WH question nomor 3 ya. Tapi ada juga yang namanya yes no question ya. Nah, kalau yes no question itu jawabannya kalau bukan yes no. Oke, saya coba ini lagi dulu. Yang nomor 1 ini termasuk WH question juga. Ini WH question. Tapi yang kayak nomor 2 ini namanya yes no question. Karena jawabannya kalau bukan yes atau no. Nomor 5 juga ini yes no question. Ada namanya WH question, itu biasanya dia terbuka ya jawabannya. Artinya misalkan nomor 1 seberapa sering, sekali seminggu, 2 kali seminggu, setiap tahun. Kalau yes no question itu tertutup. Kenapa? Ya jawabannya kalau bukan yes no ya. Does your sister play tennis? Yes atau no saja. Seperti itu perbedaan antara jenis pertanyaan ya. Ada WH, ada yes no. Tapi intinya kalau dia simple present wajib ada kata do atau does. Dan wajib kata kerjanya dalam bentuk pertama ya. Mau dia singular, mau dia plural pasti bentuk pertama. Oke, any question? Oh ya, ada lagi terakhir 1 ya, tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting. Nggak apa-apa ya, kita selesaikan sebelum kita nanti saya kasih tugas. Jadi biasanya kolonnya tidak terlalu lama aja karena sisanya itu penugasan saja ya. Oke, coba kita jawab di sini yang nomor 1 sampai nomor 6. Ini kan merupakan kata kerja yang tadi ya, yang tidak bisa kita gunakan verb ing. Oke, contoh nomor 1. Mr. Evan is not in office today. I suggest, saya menyarankan kamu. Jadi kita tidak bilang I suggesting ya, tidak boleh kita tambahkan ing. Try calling him tomorrow. Nanti bisa ditelepon saja besok. Kira-kira kalau nomor 2, I won't tell anybody what you said. Saya tidak akan kasih tahu apa yang kamu katakan. Kira-kira yang mana di sini kata kerja yang cocok di konteks ini ya? I promise. I promise ya, saya I janji. promise. Ini kita nggak bisa bilang I am promising ya. Jadi termasuk kata kerja nggak bisa diingkan. Ini ceritanya di restoran. You must let me pay for the meal. Kamu harus biarkan saya untuk membayar makanannya. Kira-kira yang mana kata kerjanya yang cocok? I insist. Tadi insist itu artinya bersikeras atau I kayak insist. ngotot gitu ya. Yeah. Misalnya ngotot untuk bersikeras untuk dia yang membayar. Kayak biasanya kalau orang berdua begitu ya, apalagi kalau pacaran, enggak kalau pacaran biasa laki-laki. Kalau misalkan berdua laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, biasanya ada yang mau bayarkan gitu kan. Jadi biasanya baku rebut. Terus yang number 4, what I say. I should have I said it. recommend. Ini titik-titik apa yang sudah saya lakukan. Saya seharusnya tidak mengatakannya. Kayaknya bukan deh. I Harusnya kita bilang, ini kan kayak merasa bersalah, minta maaf ya. Jadi harusnya kita I bilang apologize. apologize for what I said. Saya mohon maaf atas apa yang saya katakan. Saya harusnya tidak mengatakannya. Jadi apologize ya. Ini juga ada 2 jenis ya. Biasanya kalian temukan pakai huruf Z. Itu kalau dia di US. Kalau di Inggris itu pakai S biasanya ya. Realize. Biasanya ada perbedaan sedikit dalam penulisan. Intinya yang penting konsisten ya. Kalau mau pakai British. Kalau Aquaman itu berarti dia di situ American ya. Tapi kalau kalian nonton film-film Harry Potter,
Sherlock Holmes itu dia pakai British ya, aksen British, makanya juga British. Baker Street ini pasti British ya. The new restaurant is in Baker Street is very good. I recommend. recommend it ya. Recommended. Kan biasa ada highly recommended ya. Terus terakhir, I think you are absolutely right. Titik-titik itu. I agree. Kita bilang I agree with you Agree. ya. Jadi kita nggak bilang I am agree with you ya. Nanti ini juga kita bahas di TOEFL ya. Ada beberapa expression yang bisa digunakan untuk persetujuan ya. Apa kira-kira kata atau ungkapan yang biasanya digunakan bilang saya setuju dengan kamu, tapi tanpa mengatakan I agree ya. For you, I'm into you. I'm into you itu kayak tertarik ya. Misalnya kita bilang ini ya, misalkan temannya bilang the food is delicious ya, misalkan makanan. Kalau saya bilang saya setuju dengan kamu kalau makanannya itu enak, kita bisa bilang bisa absolutely tentu saja, tapi itu lebih ke istilahnya menambahkan saja. Kita bisa bilang so do I, bilang ini ya, bisa bilang so do I. Misalkan I think the food is delicious. Jadi kalau kita mau bilang I agree with you, kita bisa bilang so do I. Atau bisa kita bilang nanti kita bahas ya, you can say that again. Ini ungkapan yang digunakan di TOEFL biasanya ya. Kamu bisa mengatakannya lagi. Artinya saya setuju dengan kamu. Oke, apa lagi ya? I'll say. Itu artinya saya setuju dengan kamu. Oke, so do I. I'll say, you can say that again. Itu artinya saya setuju atau sependapat dengan kamu. Tapi nanti kita pelajari ini materi listening nanti untuk di TOEFL di semester 2 nanti. Oke, any question about the simple present ya. Tadi kalau kelas A itu sudah belajar di simple past ya, karena memang mereka lebih cepat. Dulu sempat belajar 2 pertemuan langsung waktu kalian belajar itu hari ya, saya lupa hari apa, minggu lalu. Tapi it's okay, karena nanti kita masih ada beberapa pertemuan. Oh ya, sebelum bahas tentang pertemuan-pertemuan berikutnya, jadi nanti untuk tugasnya, nanti saya upload ini di Classroom, nanti kalian bisa lihat materinya. Jadi tugasnya itu kalian mengisi titik-titik di sini soal nomor 2 sampai nomor 8. Caranya bagaimana? Jadi kalian itu buat dia dalam positif atau negatif atau pertanyaan ya. Misalkan, di sini kan kalau ada kata not-nya ya. Jadi kalau ada kata not-nya itu berarti udah pasti dia adalah negatif. Jadi berhubung karena Julia ini singular atau plural, Julia tunggal atau jamak? Singular. Singular, makanya dia pakai doesn't gitu ya. Doesn't ring, bukan pakai don't. Betul. Nah, nanti kalian buat misalkan nomor 2 ini kan pertanyaannya bagaimana kalau dia pertanyaan. Tadi kan sudah ya. Oke. Ini kan banks. Banks ini singular plural? Plural. Berarti nanti kalian cari tahu pakai do atau pakai das ya. Nomor 3 ya ini negatif, nomor 4 pertanyaan, nomor 5 pertanyaan, nomor 6 pertanyaan, nomor 7 negatif, nomor 8 positif ya, baru saya positif. Terakhir nomor 8 itu pertanyaan. Tadi sudah kita bahas semua ya, bagaimana cara membuat positif, kapan pakai S, kapan tidak pakai S ya, tergantung subjeknya tunggal atau jamak. Terus negatif, kapan pakai don't, kapan pakai doesn't, tergantung juga subjeknya. Terus terakhir pertanyaan, kapan pakai do, kapan pakai das, tergantung juga subjeknya. Dan nanti silakan ditulis langsung saya dikerja nomor 2 sampai nomor 8. Seperti biasa nanti kalian bisa, oh iya belum ya, kemarin yang kelas A itu sudah yang simple present seperti ini model soalnya ya. Wait, saya coba tampilkan. Jadi nanti saya upload di Classroom. Nanti di Classroom itu kalian misalkan ini contoh yang sebelumnya ya, yang kelas alpha, kelas A. Nah, jadi saya kasih misalkan kemarin itu tentang present continuous kalau nggak salah kan. Nanti saya posting soalnya di situ. Terus nanti kalian tinggal ini ya, tinggal foto baru upload sini ya. Ini contohnya, contoh tugasnya. Nah, ini banyak kemarin karena yang offline ya. Tapi yang online tadi cukup 1 saja. Nanti saya kasih nilai, terus nanti menjadi akumulasi nanti untuk nilai akhir. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan yang kemarin ya, UTS itu cuma 25% saja. Justru yang 40% itu atau yang mayoritas itu ya di ini, di apa istilahnya, di quiz-quiz. Oke, nah tadi yang kelas A itu sudah sampai simple past, kita baru di present continuous. Alright, any question for our meeting today ya? Jadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat kalimat di simple present.
baik itu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Sebentar saya upload di sini tugasnya untuk pertemuan kita yang, oh iya, saya hampir lupa untuk absen ya. Oke, silakan dengarkan namanya. Saya nanti upload tugasnya di Classroom, dan sambil menyaut silakan sambil on cam ya. Oke, nanti saya upload tugasnya di sini. Oke, saya sebutkan namanya, silakan menyahut dan on cam-kan kameranya. Ini tanggal 26, sudah pertemuan 10 ya, berarti masih ada 5 lagi baru kita nanti ini ya final. Fitri Lailan, Hadir, Sir. oke. Nurwafika, Hadir, Sir. Hadir. Siti Nurfadila, Hadir, Sir. Aulia Igawati, Hadir, Sir. Suci, Hadir, Sir. Selina Julaika, Hadir, Sir. Azwan Andar, Anifa Tazila, Andi Putri Nursyahbania, Hadir, Sir. Reski Triananda, Alzena Nurul Zahra. Siapa tadi? Rizky. Present, Sir. Oke, Alzena. Rizky ada tadi? Sofian, Sir. Cuman nggak bisa ya keluar soal laptopnya. Oh, oke. Berarti ada tadi tuh. Ya, Hadir, Sir. Oke, Rizky. Nggak bisa. Raida. Oke, sudah kedengaran. Raida Muhtadi. Hadir dia, Sir, cuman nggak bisa masuk akunnya. Oke, siap-siap. Jadi nanti kalau misalkan nggak bisa, coba pakai device lain atau ini ya. Misalkan HP atau laptop, tapi nggak apa-apa. Aldiansa, yang penting ada di infonya. Aldiansa Tolen ada? Hadir, Pak. Hesti, Hadir, Pak. Hadir, Sir. kenapa pengguna Zoom? Oh, di sana ya, Hesti. Oke. Dwi Niska Maulina, Hadir, Sir. Nur Faida Mahmudi, Hadir, Sir. Alma Kaila Syahda, Hadir, Sir. Susan, Muhammad Imam Syafi'i, Hadir, Pak. Andi Widat, Wadiah, Hadir, Sir. Hadir, Sir. Nur Rahma Andini, Astrid Amanda Putri, Hadir, Sir. Nayatul Mutmainnah, Hadir, Sir. Nurul Meilisma, Hadir, Sir. Miftahul Jannah, Hadir, Sir. Putri Aulia Ramadhani, Tenri Ciga, Hadir, Sir. Tapi Pak, tadi Susan ada cuma terkeluar karena jelesnya jaringannya. Oke, Susandi ada sih, oke. Ya. Fitrianti Samsudin, Hadir, Sir. Nurul Fadilah, Hadir, Sir. Rose Cinta, Hadir, Sir. oke, Rose. Oke, ada yang belum disebutkan namanya lagi? Berarti yang tidak ada Azwan, Anifa, Nur Rahma, sama Putri Aulia ya. Oke, Dan. Jadi ya untuk pertemuan berikutnya besok hari apa ya? Hari Rabu saya tidak bisa karena besok saya ada rapat kayaknya sampai sore, rapat akhir tahun. Hari Kamis ya. Tadi masih ada kuliah nanti offline atau selesai semua?
Kalau kelas A itu ada kuliahnya siang. Jadi nanti saya rencana mau masuk pagi di kelas A jam 8. Bagaimana kalau kelas B? Ada enggak kuliahnya pagi hari Kamis? Ada, Sir. Jam Kami berapa? masuk pagi biasanya. Jam berapa itu? Jam 8, jam 10? Nanti saya sesuaikan sama kelas A atau kelas A kayaknya siang di kuliahnya. Jadi kalau misalkan kuliah tak pagi, eh, berapa kuliah Kak? Jangan sampai kayak kemarin sampai duhur. Bagaimana Imam? Mata kuliah tak hari Kamis atau yang lain yang bisa mewakili? Kalau Jam. di jadwal, Sir, hari Kamis ini kalau jadwalnya tidak berubah, Ya. kuliah kami dari pukul 8 sampai pukul 11.40. Oh, berarti full kiri pagi, Dik. Oke, berarti enggak bisa ya. Yep. Berarti nantilah. Oh, beda Ki, berarti anu tadi istilahnya kayak progresnya begitu sama kelas A ya. Misalkan kayak kelas A sudah selesai nih, di kelas B belum tentu selesai ya. Berarti tergantung dosennya kali ya. Beda. Oke, kalau begitu enggak apa-apa. Kalau begitu nanti saya hari Kamis saya masuk di kelas A mungkin sekitar 2 pertemuan supaya nanti kalau selesai di kelas A, misalkan kalian juga sudah selesai kuliah-kuliahnya nanti kita juga bisa kayak double-double begitu pertemuannya supaya cepat selesai, Dik. Berarti nanti kalau hari Jumat bagaimana? How about on Friday? Ada tidak jadwal kuliah hari Jumat? On Friday, Kalau tidak ada kita bisa masuk mungkin pagi. Bagaimana hari Jumat? Apakah ada dosen tak masuk lagi? hari dari jam 8 ke jam 11.40 juga. Oh, sama ya. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi hari Sabtu berarti ya. Oke, enggak apa-apa. Yang jelas ya pokoknya enggak bisa dipaksakan juga kan. Nanti pun kalau memang nanti paling buruknya kita kena awal Januari ya tetap bisa kita lanjut atau bisa kita kayak online kan begitu ya. Kalau memang kalau ada kesempatan kita bisa online kan seperti itu. Meskipun sebenarnya aturannya dari kampus itu kalau saya tanya harus offline, cuman saya tanya beberapa teman katanya ada juga yang online tergantung kesepakatannya sama mahasiswanya. Jadi kalau kita sepakat untuk online kan memang tidak sempat ya nggak apa-apa. Yang penting win-win solution ya, sama-sama nyaman kita di kalian sama di sayanya begitu. Oke, berarti nanti untuk pertemuan berikutnya untuk kelas B kita akan ketemu lagi insya Allah hari Sabtu ya, sama kayak kemarin Sabtu terakhir ya. Tapi tetap offline ya supaya bisa maksimal. Kecuali memang tidak bisa nanti kita bisa online kan. Oke, any question before we finish our class ya. Jadi don't forget to do the exercise, the quiz. Oh ya, batas quiznya itu karena berhubung masih lama Ji. Ini nggak apa-apa saya kasih. Kalau tadi kelas B itu sampai besok malam karena hari Kamis ketemu lagi. Tapi kalau kalian karena Sabtu baru ketemu berarti nanti bisa batasnya itu hari Jumat tengah malam. Jadi ini panjang batasnya. Tapi biasanya kalau diundur-undur biasanya nanti lupa ya. Nanti saya akan close kalau memang sudah selesai ya. Jadi usahakan diselesaikan sesegera mungkin. Kalau setelah ini juga boleh, yang jelas paling lambat Jumat tengah malam. Oke? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, I think that's it for our meeting today ya. Thank you so much guys for joining and see you again on Saturday. Okay, have a nice long holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you. sir. Welcome. Sama-sama. Dadat.